Miangga pantai nan ilu penuh pesona, hati terpesona. Biru laut luas, pasir putih lembut, hembusan angin menyejukkan. Oh Soe Miangga, kau begitu indah, surga tersembunyi di hati terpatri. Gelombang berbisik menyapa jiwa, damai terasa. Halo, selamat pagi, bersama saya Jenny Bindi. Kali ini saya ada di lokasi SMP Pekala Miangga untuk melakukan aktivitas, dan hari ini kami akan melaksanakan ibadah syukur agar bangunan ini bisa digunakan dalam proses pendidikan. Saat siang hari ini, Shalom. Shalom. Baik, selamat siang Bapak Ibu serta anak-anak sekolah. Di saat siang hari ini, sebelum kita mulai dengan ibadah kita di syukuran di saat siang hari ini, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung, Ketua Bamuska, Kepala Sekolah SMP Pekala Miangga, Nona Vikaris, bahkan majelis dan seluruh orang tua, bahkan guru-guru dan juga anak-anak sekolah yang siang hari ini kita dapat datang berkumpul bersama-sama untuk kita laksanakan ibadah syukuran di siang hari ini. Sebelum kita mulai dengan ibadah, saya menjemput Bapak Ibu bangkit diri, kita nyanyi bersama-sama dalam nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 dan ayat yang kedua untuk kita mulai dengan ibadah syukur kita di saat siang. Sekarang bersyukur dan kata-kata selanjutnya. Sekarang bersyukur, besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang mendengar seruannya. Ibadah pengucapan syukur peresmian sekolah YPK Laharoi Soe Miangga di saat ini kami landaskan dengan nama Bapa, Anak dan Roh Allah yang kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus turun atas saudara-saudari. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian Mazmur 105. Ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa. Ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan nama-Nya
dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian yang saya siapkan untuk kita baca bersama-sama terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Dengan mekanisme pembacaan saya akan membacakan setiap ayat yang ganjil dan persekutuan membacakan setiap ayat yang genap. Mazmur 150 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala pekerjaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan lembah dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruri. Pujilah Dia dengan simbol yang berdenting, pujilah Dia dengan simbol yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari dalam nyanyi yang Mazmur 150 pada baitnya yang pertama. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, dan apa kata seterusnya? Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji Allah dengannya di gelar yang baru, puji Allah, haleluya, Maha Kuasa. Yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan kita 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-14, saya memberikan tema kita sebagai ahli bangunan yang cakap. Kita sebagai ahli bangunan yang cakap. Bapak Ibu jemaat, untuk menempuh suatu tujuan dapat membutuhkan proses yang lama. Terkadang dalam proses itu pastinya banyak tantangan yang dilalui. Apalagi membangun sebuah bangunan tentunya membutuhkan proses yang sangat lama, membutuhkan tenaga dan kinerja yang baik. SMP YPK Pelaharo Soimiangga dapat dibangun dari tahun 2023 hingga saat ini. Kita akan ada pada tahun 2025 untuk meresmikannya, untuk dapat digunakan. Tentunya dalam perjalanan ini dapat membutuhkan proses dari awal membangun sampai pada hari ini. Ternyata tidak hanya merancang sebuah bangunan agar terlihat indah dan menarik saja, tetapi juga bertanggung jawab atas seluruh penggunaan bahan-bahan yang digunakan pada bangunan tersebut. Di dalam pembacaan kita juga Paulus mengajarkan bahwa jika pekerjaan dibangun seseorang, dia harus menahan uji dalam proses pembangunan tersebut untuk mendapatkan hasil yang baik. Proses yang dilalui harus melalui banyak tantangan, berkat yang baik.
ketika seseorang mau menjalani hal-hal itu dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pembacaan ini juga sebagai pelajaran penting bagi kita. Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anak siswa yang diberkati Tuhan. Hari ini Paulus mengajarkan kita untuk menjadi seorang ahli bangunan yang cakap. Bukan untuk membangun gedung ini kembali, tetapi bagaimana kita dapat menjaga, merawat, dan menyayangi sebuah bangunan yang kita miliki. Paulus juga mengajarkan kita untuk tahan uji dalam setiap proses yang kita lalui. Tentunya sebagai seorang guru tidaklah mudah. Sebagai seorang guru tentunya melewati banyak proses, banyak tantangan dalam menghadapi proses pengajaran. Tetapi Paulus mengatakan, ketika siapa yang menahan ujian itu, mau melewati proses itu, tentunya dia akan menerima upah yang baik. Tentunya dia akan mendapatkan berkat yang baik. Apalagi kita sebagai anak-anak siswa. Sebagai seorang siswa untuk melalui proses pendidikan tidaklah mudah. Tentunya kita melewati banyak tantangan dalam proses itu. Ketika siapa yang mau menahan ujian dalam proses itu, tentunya dia akan mendapatkan upah yang baik. Tetapi kalau siapa yang tidak tahan dalam proses itu, tentunya dia tidak akan dapat upah yang baik. Proses untuk mencapaikan suatu hasil yang baik itu tidak semudah berbalik telapak tangan. Tidak semudah kita berkata, tetapi semua itu membutuhkan perjuangan. Membutuhkan perjuangan yang baik untuk melewati setiap proses itu. Dalam perjuangan juga kita tidak akan tinggal dari tantangan dan persoalan. Kalau siapa yang mampu untuk melewati tantangan itu, siapa yang mampu untuk melewati proses itu, Paulus bilang dia pasti akan mendapat upah. Dia pasti akan mendapat berkat dari sebuah proses yang kita lalui. Mungkin hari ini kita bilang proses itu sangat sulit. Proses ini akan menentukan masa depan yang cerah. Proses hari ini akan membawakan berkat di kemudian hari. Kita tidak tahu, mungkin hari ini kita ada di tengah-tengah hutan Ingeros yang penuh dengan hutan lebat. 1-2 tahun sampai 5 tahun ke depan, mungkin bangunan bisa ada di tempat ini semua. Karena semua itu melalui sebuah proses. Karena semua itu melalui semua proses yang ketika kita mau bertahan di dalamnya. Ketika kita mau tahan di dalamnya, pasti kita akan menerima upah. Paulus mengatakan dalam ayatnya yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bagi Bapak Ibu guru, proses hari ini ketika Bapak Ibu guru menahan ujian untuk mungkin ketika mengajar anak-anak, tentunya tidak mendengarkan. Tentunya dalam mengajar pasti ada kelelahan. Tentunya dalam mengajar pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Tetapi Paulus bilang, siapa yang menahan uji, siapa yang menahan ujian pasti akan menerima upah yang baik. Yang mudah diterpa angin berubah
bergerak, kita harus meletakkan dasar rumah kita di atas batu karang rohani, yaitu Yesus Kristus, supaya rumah kita tetap kuat dan kokoh, karena di dalam Yesus ada jaminan keselamatan dan masa depan, ada harapan, dan juga ada kepastian hidup yang kekal. Mari kita taruh seluruh masa depan dari anak-anak kita. Kita taruh seluruh pekerjaan kita di atas dasar Kristus, supaya semua yang kita inginkan, semua yang kita mau untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, pasti ada jalan keluar. Intinya kita tetap bertahan mengikuti proses yang ada, dan jangan pernah memprotes proses itu, karena ketika kalau kita memprotes proses itu, tentunya kita tidak akan mendapatkan upah yang baik. Tentunya kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Bangunan ini kita resmikan dan kita akan ada untuk mengajar, dan juga kita akan ada dalam bangunan ini untuk belajar hal-hal yang baik. Tentunya pengajaran yang kita ajarkan dan pengajaran yang kita terima ketika kita bawa dalam Kristus, pasti semua itu akan membuahkan hasil yang baik. Mari kita ketika masuk dalam bangunan ini untuk mengajar, mendidik anak-anak kita, mari kita mendasarkan Yesus dalam semua itu. Jangan kita lihat bangunan ini, tetapi mari kita lihat diri kita sebagai bangunan itu. Untuk kita selalu mencintai bangunan ini, supaya bangunan ini menjadi berkat untuk generasi masa depan dari anak-anak kita. Ketika kita mau landaskan Yesus di dalamnya, mari kita selalu mengikuti setiap proses dan jangan pernah kita memprotes. Kiranya Kristus yang punya firman dapat menolong dan memberkati kita. Amin. Selama pembangunan SMP YPK Laharoi Soimianga dari tahun 2023 sampai kita memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani 80. Bait pertama, kedua dalam keadaan duduk, dan baitnya yang keempat kita menyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Yesus pimpinlah kenegi baka, dan apa kata seterusnya. Yesus pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus
dengan kasih yang tidak binasa. Amin. 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 Ucapan terima kasih kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Yang berikut Dinas Pendidikan Kabupaten Waropen. Yang berikut ungkapan terima kasih kami kepada pendiri-pendiri sekolah ini, karena kepentingan sekolah ini untuk kepentingan anak bangsa, terutama bagi anak-anak yang ada di Kampung Somyangga.